penegakan hukum di Indonesia merupakan hal menarik untuk diskusikan. Hal ini karena hukum di Indonesia semakin hari semakin memungkinkan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu sadar di bawah dan turun di atas. Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Kenapa? Karena para aparat penegak hukum hanya menegakkan keadilan terhadap orang-orang yang punya materi, yang punya kekuasaan. Sedangkan orang-orang yang tidak punya materi, tidak punya kekuasaan, itu berbahaya. ASN atau Aparatur Sipil Negara Indonesia dimanatkan undang-undang untuk menjunjung netralis dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Artinya, personel ASN harus memberikan pelayanan yang objektif dan tidak dipengaruhi politik kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia mengatur netralis ASN melalui berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reformasi Kepegawaian. Sikap aparatur negara dalam menegakkan keadilan seharusnya berlandaskan pada beberapa prinsip fundamental, yaitu yang pertama adalah profesionalisme. Aparatur negara harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Mereka harus terampil dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Sikap lain yang harus dimiliki oleh seorang aparatur negara dalam menegakkan keadilan yaitu kecepatan. Aparatur negara harus menangani setiap kasus secara cepat dan tepat waktu. Proses hukum tidak boleh berlarut-larut sehingga merugikan pihak-pihak yang berperkara. Salah satu contohnya ada remaja di Madura yang bernama Muhammad Irfan Bahri yang melawan begal pada tahun 2018 yang statusnya ketika peristiwa tersebut adalah tersangka. Peristiwa itu terjadi saat Irfan bersama dengan temannya liburan ke Bekasi, kemudian dibegal oleh begal di tengah jalan, kemudian begal tersebut mengambil handphone miliknya, kemudian menyerang dengan menggunakan celurit, tetapi Aldi melakukan pembelaan diri dengan merebut celurit tersebut kemudian menyerang kepada si begal. Alhasil begal tersebut mengalami luka dan meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Untuk kasus ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia, yaitu kisah seorang Nenek Asyani yang mencuri 7 batang kayu jati. Ya, Nenek Asyani ini berasal dari desa Jatimarten, Kecamatan Situbondo, Jawa Timur. Pada tanggal 7 Juli 2014, Nenek Asyani dijerat pasal 12 Tibusto, pasal 83 ayat 1 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahaan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Nenek Asyani ini berdalih kayu itu miliknya yang diperoleh dari lahannya sendiri, Dusun Secangan, Kecamatan Situbondo. Nah, kasus Nenek Asyani ini telah menyita perhatian masyarakat tak terkecuali para elit-elit di negeri. Contoh lain dari pendapat tersebut adalah seorang ibu yang melaporkan kasus KDRT tapi tidak ada tindak lanjut. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Kosia yang dijatuhi selama 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Kemudian dia membayar atau dia melakukan suap kepada Mahkamah Konstitusi atau Adil Mukhtar sebesar 1 miliar untuk memenangkan kasus tersebut. Dilihat dari beberapa kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kepercayaan masyarakat juga berbeda-beda terhadap aparatur sipil negara. Nah, berdasar Lembaga Survei Indonesia atau LSI mensurvei bahwa pada awal tahun 2023 kepercayaan masyarakat terhadap aparatur hukum meningkat, akan tetapi menurun pada akhir tahun 2023. Ini disebabkan karena beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam